Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan komentar dari saya kali ini kembali mengangkat topik Koperasi Desa Merah Putih. Sumber beritanya adalah pernyataan dari Menteri Koperasi yang baru, yang dahulu beliau Wamen, sekarang dilantik menjadi Menteri Koperasi. Ada beberapa media yang memberitakan, saya pilih yang ditayangkan oleh Kontan ya. Judulnya Menkop tegaskan Kopdes Merah Putih bisa bersinergi dengan UMKM Desa. Ditayangkan oleh Kontan, Kamis 18 September 2025 jam 4 sore ya. Ini ada gambar Pak Menteri Koperasi, Peri Juliantoro, usai dilantik sebagai Menteri Koperasi. Nah, beritanya begini. Menteri Koperasi, Menkop, Peri Juliantono, mengatakan bahwa Koperasi Desa Kopdes Merah Putih bisa bersinergi dengan pelaku usaha kecil atau usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di desa. Ini sekaligus menjawab kekhawatiran dengan hadirnya Kopdes Merah Putih akan menggerogoti usaha warung atau UMKM di daerah. Peri mengatakan Kopdes diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi masing-masing desa. Nah, Kopdes, sebetulnya Kopdes ini juga mencakup kelurahan ya, bisa bersinergi dengan warung-warung atau UMKM, BUMDes maupun koperasi-koperasi yang sudah existing terlebih dahulu, ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Koperasi Jakarta Kamis 18 September. Peri mengungkapkan Kopdes Merah Putih adalah sebuah instrumen yang menjadi satu kegiatan, mulai dari menyediakan klinik desa, apotik, toko yang menjual beragam produk seperti pupuk, sembako, LPG 3 kg, dan sebagainya. Selain itu, kata dia, juga menyediakan kegiatan logistik, mulai dari pergudangan yang dilengkapi dengan sarana pasca panen untuk mengakomodir seluruh potensi produk desa. Sebelumnya Menteri UMKM, jadi menteri yang lain, Maman Abdurrahman, menepis kekhawatiran bahwa kehadiran Kopdes akan mengancam eksistensi bisnis UMKM di desa tentunya ya. Sebaliknya Maman optimis program ini akan menciptakan simbiosis mutualisme yang menguntungkan para pelaku usaha kecil di daerah. Menurutnya, Kopdes Merah Putih dirancang untuk tidak menjadi pesaing, melainkan berperan sebagai agregator ya, yang membantu memasarkan produk-produk hasil UMKM perdesaan. Nah, dari sisi UMKM dengan hadirnya Kopdes sangat terbantukan karena Kopdes bisa menjadi agregator beberapa produk UMKM. Ini akan menjadi simbiosis mutualisme, ujar Maman kepada Kontan beberapa hari sebelumnya, Selasa tanggal 16 September. Saya komentari sedikit ya, bahwa ini menjawab kekhawatiran saya kira belum bisa ya, bahwa ini adalah pernyataan menteri, dua menteri, bahwa ini tidak akan jadi pesaing buat bisnis yang sudah existing, lebih khusus lagi buat bisnis UMKM yang sudah existing. Ya, ini kan soal bersaing atau tidak tergantung kepada operasionalnya nanti gimana. Nih, sejauh yang banyak diberitakan itu bentuknya adalah warung ya, outlet. Ya kalau yang itu ya sudah kasat mata dia sudah bersaing. Sebelumnya kan ada orang yang jualan barang-barang itu. Nah ini jual barang yang sama. Nah, padahal permintaan di desa, kelurahan, dan sekitarnya itu ya kan masih sama. Ya kalau meningkat alamiah. Ini ya, kalau misalnya dia menjadi agregator, nah ini benar nih kalau misalnya seperti kata Pak Maman ini bisa dibuktikan bahwa si Kopdes ini nanti menampung yang sebelumnya kurang tertampung gitu loh. Atau sebelumnya kesulitan karena dia harus bawa jauh ya kan. Kalau dia selama ini harus bawa ke kota kabupaten atau kemana gitu, sekarang langsung ditampung oleh Kopdes di lokasi yang dia berada. Nah itu agregator, sederhananya kan begitu. Tapi kalau dia jual sembako, jual LPG, jual kan sebelumnya ada. Kalau jual pupuk mungkin bisa memperbaiki karena barangkali ada kekhawatiran penjual pupuk selama ini merupakan jaringan yang cukup membuat petani menjadi sulit karena kelangkaan, karena harga. Dengan ada Kopdes itu bisa teratas. Oke, tapi kita harus lihat kan berarti
dari berita-berita yang gambar-gambar Kopdes waktu diresmikan itu kan ya sebagaimana warung biasa. Kalau itu kan sulit untuk kita tidak mengatakannya dia bersaing. Gitu ya. Jadi ini tidak bisa pernyataan dua orang menteri itu langsung kemudian bisa mengatasi kekhawatiran. Kekhawatiran jelas masih ada, bukan hanya dari mereka pelaku, ya saya ekonom saja khawatir. Ingat, ada yang sudah bisnis existing, ada BUMDes, ada koperasi lain. Kalau Kopdes dengan segala bantuannya, termasuk bayar gaji pegawainya, itu kan dia bisa menjadi lebih murah. Kan? Lebih murah, mau tidak mau dia akan pastilah kemungkinan besar mengalahkan pelaku sebelumnya. Kecuali Kopdes ini dalam yang dijualnya itu yang sebelumnya tidak dijual atau tidak didagangkan oleh orang-orang sekitar atau mahal, jauh kan. Nah, ini saya kira harus dipikirkan betul. Mari kita baca lagi nih. Nah, pandangan ini sekaligus menjawab keraguan ihwal model bisnis Kopdes Merah Putih akan tumpang tindih dan merebut pasar UMKM yang sudah ada. Ya, ini kan pandangan dari menteri ini bisa mengatasi masalah ini, tapi realnya nanti kan yang kita mau. Dan sejauh ini Koperasi Desa Merah Putih kan sebagian besar belum operasional. Ya, itu kan sejauh yang waktu diresmikan itu gambar-gambarnya ya warung, kecuali beberapa Kopdes yang memang transformasi ya dari koperasi sebelumnya atau BUMDes sebelumnya menjadi koperasi itu tidak masalah. Jadi malah mengeskalasi, membuat dia lebih besar. Nah, saya bacakan lagi bahwa pandangan seperti saya dari ekonom ini sejalan nih dengan pandangan pelaku nih. Sementara itu, Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Indonesia, Akumindo, jadi ada asosiasinya, meminta pemerintah untuk mengembalikan orientasi Kopdes Merah Putih sesuai semangat awalnya, yakni membantu pemasaran produk-produk dari desa. Nah, Sekjen Akumindo, Edi Misro, menyatakan bahwa spirit awal kehadiran koperasi di desa adalah untuk menggerakkan ekonomi perdesaan dengan cara mempermudah produk lokal menjangkau pasar yang lebih luas. Kan? Kita mesti melihat jujur, kehadirannya ini bukan dalam rangka mendorong produk atau jasa dari desa untuk dapat dipasarkan dengan mudah. Ya kan seperti itu. Tetapi justru ini dia menilai yang sudah ada nih. Jadi kehadirannya ini bukan mendorong menurut dia, tetapi justru mengisi. Jadi bukan membuat produk desa itu bisa dijual keluar, tetapi produk luar masuk ke desa tersebut. Hal lainnya, di samping tadi bersaing dengan existing, nah kalau ini kan jadi alat pemasaran. Nah, tergantung produknya kan, kalau produknya itu produk-produk, mohon maaf, ya kan pabrikan-pabrikan besar juga yang dijual di Kopdes itu, ya kepanjangan tangan dari distribusi produksi besar ya. Betul ada manfaat tentu dengan harga yang mungkin bisa lebih murah diterima oleh rakyat di situ. Tapi formatnya masa begitu? Ini bagus menurut saya pendapat Edi ini. Dan disampaikan kepada Kontan hari Selasa 16 September. Jadi saya sependapat dengan Edi. Meskipun mungkin tidak seharus se-ekstrim Edi. Menurut saya kemungkinan yang bagus itu, bukan benar ya, benar itu persepsi. Kemungkinan yang bisa efektif itu adalah si Kopdes, kalaupun dia punya warung, itu warungnya itu menjual barang-barang yang selama ini memang menjadi mahal sampai ke desa tersebut, akibat ya jaringan, ya sebutlah semacam ada mafia, umpama LPG 3 kg atau pupuk, it's okay. Ya bahwa itu mengalahkan penjual sebelumnya yang memang juga berjejaring untuk mengambil keuntungan, itu tidak masalah. Tapi bagaimana kalau yang dijual itu adalah barang-barang biasa yang selama ini warung-warung di desa sudah ada, atau bahkan koperasi, atau bahkan BUMDes, kan masalah. Dan padahal si Kopdes menjualnya bisa lebih murah. Kenapa lebih murah? Ya karena ada berbagai fasilitas yang dimiliki oleh si Kopdes itu. Ini kan tidak efektif sebetulnya buat perekonomian. Ditambah lagi jika si Kopdes tersebut lebih banyak menjual barang-barang produk pabrikan besar ke desa tersebut. Nah, idealnya kan si Kopdes ini tidak hanya jualan ya, tidak hanya dagang, tapi memfasilitasi produksi. Ya, itu kan memfasilitasi produksi, bisa jadi dalam hal permodalan, bisa jadi dalam hal ya bantuan-bantuan teknis lain agar produksi lokal di desa tersebut menjadi lebih baik, lebih lebih berdaya saing dan dibantu menjualnya.
tidak hanya di desa tersebut jadinya kan, sekurang-kurangnya di desa tersebut. Nah, ini kan masalahnya banyak. Tentu kita juga optimis ya bahwa kalau ada kemauan pasti ada kesempatan untuk memperbaiki ini. Tapi tidak cukup dengan pernyataan-pernyataan narasi yang sifatnya generik ya. Kita harus melihatnya dalam konteks nanti case by case, lokal per lokal, bahkan kopdes per kopdes. Bagaimana masyarakat di situ kan, bagaimana selama ini bisnis di situ. Saya tidak tahu mengapa sejauh ini yang terbayang tentang kopdes itu adalah dagang gitu loh. Adalah dia sebagai pedagang. Padahal bayangannya kalau memang diceritakan kopdes itu untuk menjadi agregator, dia tidak hanya sekedar pedagang, tapi mendorong produksi di daerah tersebut, produksi barang dan jasa. Mudah-mudahan aspirasi dari Pak Edi dan Akumindo ini maupun pandangan dari ekonom seperti saya ini juga telah dipikirkan oleh para perancang, pelaksana, pengawas dari Koperasi Desa Merah Putih ke depannya.